Ya, halo, selamat malam teman-teman di Dimex. Kembali lagi dengan webinar di Dimex Makassar. Cek sound dulu. Apa? Aman nggak? Eh, Teman-teman dengar jelas suara saya? Kalau suaranya jelas, boleh di komen. Kalau suaranya jelas, di komen ya. Kalau nggak jelas, di komen juga silakan. Jelas kayak. Jelas sih. Coba ulang. Cek satu, cek. Cek satu kalau Aman. oh, aman. Oke, jadi selamat malam, kembali lagi dengan webinar di Dimex Makassar. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk webinar setiap hari Senin itu untuk di Dimex Makassar akan diisi oleh kami berdua, yaitu ada Coach Doni dan saya asistennya Coach Wahyu. Oke. Jadi sesuai dengan tadi tema yang sudah diberikan, itu mungkin kita akan sharing tips trading yang simple buat teman-teman dengan menggunakan indikator RSI atau panjangannya itu adalah Relative Strength Index. Nah, nanti kalau untuk penjelasannya Coach Doni akan menjelaskan lebih detail. Tapi sebelum itu, sekali lagi buat mungkin Bapak Ibu yang kemudian baru bergabung ke webinar ini, saya mengucapkan selamat datang. Jadi untuk di Dimex sendiri ini kita adalah salah satu broker yang sudah terregulasi dari Kementerian Perdagangan, dari Bapepti. Jadi kalau untuk kemudian kami juga sudah mendapatkan izin dari Bursa Berjangka Jakarta dan Lembaga Keliling Berjangka Indonesia. Jadi kalau untuk berbicara legalitas ya, di Dimex ini adalah sebuah perusahaan pialang atau broker yang memang sudah benar-benar terlicense, artinya sudah mendapatkan izin yang resmi dari pemerintah. Nah, dan kemudian juga bahwa untuk broker di Dimex sendiri ini kita adalah salah satu broker yang memiliki value edukasi. Nah, kenapa kemudian kami mengatakan value edukasi? Karena dengan adanya webinar ini adalah salah satu bentuk edukasi kami terhadap semua klien maupun calon klien di Dimex Makassar. Nah, apalagi juga bukan hanya webinar saja Coach ya yang kemudian fasilitas edukasi yang kita sediakan, kita juga ada live trading, kemudian kita juga ada private trade, dan salah satu signal juga ada. Kita juga ada signal tradingnya dari masing-masing mentor, dan salah satu keunggulannya juga itu kita merupakan perusahaan broker lokal dengan penarikan atau withdrawal tercepat di Indonesia Coach ya. Nah, jadi begitu. Jadi sangat banyaklah fasilitas yang kemudian bisa Bapak Ibu dapatkan ketika kemudian join bersama kami di Dimex Makassar. Dan bukan hanya itu, untuk setiap nasabah atau klien yang bergabung ke Dimex Makassar, itu nanti kita akan berikan juga semacam merchandise Coach ya. Ya. Merchandise ada merchandise juga, baju, ya, ada buku. Ya, merchandise ini tadi seperti yang dikatakan Coach Doni, ada kaos, ada gantungan kunci, ada juga buku. Jadi bukunya ini ya buku isi bagaimana nanti kita bisa memulai bisnis forex dari basic sampai mahir. Gitu. Pokoknya banyaklah mungkin nanti fasilitas atau keunggulan yang kemudian bisa Bapak Ibu dapatkan ketika kemudian bergabung sebagai member di Dimex, khususnya di Dimex cabang Makassar. Betul. Apalagi dengan dimentoring sama coach yang gagas saya ini, di samping saya ini. Siap Coach ya? Siap ya. Kayak gitu Coach. Sama yang brewok juga. Gitu. Sama yang brewok juga, kalau mau yang suka yang brewok ya sama saya aja. Tapi kalau suka yang pelingkan ya sama Coach Doni aja. Gitu. Siap. Pokoknya kita akan kasih serve terbaik, kita akan kasih edukasi terbaik tanpa iming-iming Coach ya. Betul. Tanpa ada fixed income, dan pokoknya kita bakal full edukasi. Nah. Dan pastinya juga setiap yang member itu wajib dan bisa harusnya bisa trading sih. Betul, ya. Betul Coach. Karena sudah full service mengenai edukasi ya, jadi kita nggak perlu bergantung lagi sama calo ya, orang bilang ya, calo atau orang dalam ya. Karena sebenarnya bisnis ini tuh bisa kita jalankan sendiri. Betul. Ya. Tinggal kita aja ada kemauan untuk mau sedikit untuk luangkan waktu belajar, tidak akan lama ya. Betul. Karena memang pelajaran terbaik nantinya adalah pengalaman. Betul, karena
Guru terbaik adalah pengalaman. Betul. Apalagi gurunya pengalamannya orang lain itu adalah guru yang paling terbaik. Betul. Ya, jadi kita nggak perlu merasakan kerugian, nggak perlu merasakan kegagalan dari orang-orang yang sebelumnya. Ya, jadi orang-orang sebelumnya udah pernah rasakan, kita ambil pelajarannya dari situ. Itu adalah guru yang paling mahal sih sebenarnya. Guru yang paling enak banget sih sebenarnya untuk kita bisa pelajari. Betul. Oke, sekarang hari ini kita masuk apa nih Pak Wahyu? Hari ini sekarang sudah ada 9 orang ya. Jadi itu teman-teman yang mau nambahkan lagi ya, silakan, ada keluarganya Kak mungkin ya. Betul. Yang sejauh ini ya, karena kita tahu bahwa kasus investasi bodong itu sekarang lagi banyak meradang gitu ya. Lagi marak ini Coach. Pinjol juga itu lagi meradang ya. Jadi sebenarnya di masyarakat kita itu masih kurang sekali mengenai referensi literatur mengenai perdagangan online. Ya, apalagi kalau bicara investasi itu jauh masih kita sangat ketinggalan gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang punya rekan, teman ya, nggak perlu bayar ya untuk webinar dari Didimax ini, semuanya itu gratis ya Pak Wahyu ya. Jadi tinggal datang aja ataupun ikut webinarnya setiap hari Senin, Rabu dan hari Jumat. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati kursus atau belajar secara gratis ya. Apalagi dari metode-metode atau materi yang disampaikan juga dari beberapa mentor itu bagus-bagus ya. Terutama untuk yang hari ini kita bahas mengenai indikator RSI yang simple. Oke, jadi untuk hari ini kita akan bahas mengenai indikator sederhana ya. Jadi kalau kemarin kita lebih banyak fokus mengenai money management ya, mungkin ada beberapa yang udah bosan Pak Wahyu. Sekarang kita bicara soal teknis. Ini paling banyak disenangi sama orang. Karena kemarin kan mungkin beberapa pemirsa dari Didimax Makassar kan mungkin masih bosan, maksudnya udah baik. Kenapa harus bahas money management terus ini, bahas psikologi lah. Itu kan biasanya kan minat masyarakat itu memang ya pada saat yang kayak begini bahas-bahas teknik ya. baru mulai tinggi antusias. Jadi ya kita akan penuhi permintaan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bakal bahas teknik hari ini. Oke, sebelum saya masuk nanti di materinya, untuk Bapak Ibu yang ketinggalan materi yang pertama tadi yang disampaikan sama Pak Wahyu, nanti bisa dinonton di channel YouTube-nya kita di Doni Wijaya Forex Channel ya. Itu Bapak Ibu bisa nonton di YouTube. Itu banyak sekali siaran ulang dari webinar yang saya bikin ya. Jadi kalau misalkan udah ketinggalan di webinar yang kemarin, itu Bapak Ibu bisa saksikan di Doni Wijaya, DONNY Wijaya Forex Channel ya. Itu Bapak Ibu bisa buka aja di situ. Itu ada banyak webinar yang udah kita bahas ya. Nah, untuk di next pertemuan kita pada hari ini, saya mau bahas mengenai indikator karena banyak member sih sebenarnya Pak Wahyu bertanya mengenai indikator ya. Iya, indikator karena kan indikator ini kan sebagai alat bantunya kita untuk menganalisa market. Betul. Jadi banyak yang tanya, Pak Doni kalau pakai trading itu pakai indikator apa? Saya bilang indikatornya bebas. Ya, mau pakai kancing baju juga terserah ya. Karena intinya nanti ujung-ujungnya pasti ke money management. Ya, ujung-ujungnya nanti ke manajemen risiko. Ya. Tapi ini ada beberapa yang simpel saja saya berikan sama teman-teman. Karena segala sesuatu yang simpel ini jauh lebih bagus. Jadi trading forex itu semakin simpel, semakin bagus untuk kita aplikasikan di tradingan ya, dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang tinggi ataupun dengan teknik-teknik yang tingkat atas ya, atau level pro itu akan sulit dimengerti. Jadi untuk hari ini saya mencoba untuk membahas mengenai indikator RSI yang simpel. Oke, boleh saya mulai Pak Wahyu? Oke, siap Coach. Oke. Tapi kalau kita berbicara RSI ini kan ya. Mungkin kalau alangkah lebih bagus ya Coach, mungkin kita maksudnya mungkin apalagi kan pasti mungkin beberapa teman-teman dari Didimax ini pasti kan sudah tidak asing juga sebenarnya dengan indikator ini. Cuman mungkin saya pun juga mungkin kadang-kadang juga itu kadang-kadang juga masih lupa sendiri atau tidak paham sendiri bagaimana sebenarnya cara penggunaan yang tepat dan ideal Coach begitu. Karena kan ada yang bilang kalau garisnya sudah di bawah berarti sudah murah, sudah boleh buy, ternyata harganya lanjut turun. Betul. Gitu. Ketika kemudian harganya garisnya sudah berada di area atas, area 80 sampai 100, ini udah mau turun nih, ternyata harganya lanjut naik. Ini kira-kira supaya kemudian bisa apalah kayak kita bisa kayak membenarkan lah mungkin mindsetnya atau
cara penggunaan trading menggunakan indikator RSI ini kira-kira itu sebenarnya seperti apa? Oke. Bagus ya, mungkin mewakili untuk teman-teman yang lain ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan nanti, silakan teman-teman ketik aja sambil saya bahas mengenai materi mengenai indikator RSI yang simple ya. Jadi teman-teman bisa ketik aja pertanyaannya mengenai materi ini. Kita mulai aja Pak Wayu ya mungkin ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua waktu Indonesia Tengah. Jadi pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai indikator yang sangat sederhana dan indikator yang pasti teman-teman udah pernah lihat. Betul. Ya. Jadi indikator ini namanya adalah indikator RSI ya. Saya masuk temanya adalah cara trading dengan indikator RSI yang simple. Ya. Yang simple untuk ya ini pasti harus profit konsisten. Ya, profit konsisten ini bukan profit yang gede-gede maksudnya, tapi profit konsisten ini profit yang secara terus-menerus itu dilakukan. Ya. Nah, jadi pada hari ini saya akan coba untuk bahas mengenai indikator RSI. Nah, tapi sebelum saya masuk ke materi, kita disclaimer dulu Pak Wayu ya, karena ini jangan sampai menyesatkan juga bagi beberapa orang ya yang tiba-tiba baru muncul, tiba-tiba langsung comot, tiba-tiba ternyata bingung dengan cara penggunaannya, ya kita disclaimer dulu. Ya, jadi kita disclaimer bahwa memang perdagangan ini itu bukan suatu investasi ya, yang dimana nilainya akan terus naik, tapi juga memiliki tingkat resiko. Ya, yang dimana Bapak Ibu yang misalkan ingin bertransaksi trading forex itu sebaiknya memahami terlebih dahulu ya mengenai yang namanya risk disclosure statement. Ya, karena memang di industri seperti ini tuh pasti ada resikonya. Betul, semua bisnis ada konsekuensi dan resikonya masing-masing. Betul, ya. Dan terutama mengenai lot dan lain-lain itu penting banget ya. Jadi itu Bapak Ibu, kalau misalkan tertarik untuk belajar mengenai trading forex ataupun ingin menerapkan metode-metode yang akan saya jelaskan nanti menggunakan RSI, silakan Bapak Ibu konsultasi langsung ke mentor-mentornya atau mungkin bisa langsung hubungi saya untuk bisa dihitungkan bagaimana cara penggunaan RSI ini secara detail. Ya, karena hari ini kita cuma waktunya terbatas sekali. Jadi kita, untuk hari ini coach kita bahas yang basic-basic aja. Ya, ini basic banget nih sebenarnya. Tapi setidaknya kalau udah dapat ini udah bisa trading sih sebenarnya. Betul. Tapi kalau untuk mau dapat fasilitas yang lebih, mau dibahas tuntas sampai ke akar-akarnya, silakan join as a member. Oke, good. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi untuk hari ini itu namanya adalah indikator, ya indikator RSI. Teman-teman harus tahu bahwa indikator itu merupakan variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Itu disampaikan sama Bapak Green tahun 1992. Artinya di sini Pak Wayu ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa indikator ini bukan ilmu yang pasti, betul ya, tapi indikator ini merupakan serangkaian variabel-variabel yang kita ambil datanya di waktu kemarin ya untuk memprediksi atau mengukur ya perubahan yang akan terjadi di kemudian hari atau kemudian waktu. Ya, jadi setidaknya ini adalah satu petunjuk ya, ini petunjuk aja. Semacam tanda-tanda lah begitu. Ya, oh, betul. Ini akan ada perubahan nih begitu. Betul. Artinya ada patokan lah kita dalam berdagang. Oke, tapi ini bukan memastikan ini akan naik atau akan turun, ataukah mungkin ini akan berbalik, ataukah ini akan lanjut naik atau lanjut turun. Oke, jadi setidaknya indikator ini cuma alat bantu. Alat bantu betul. Ya. Oke. Karena memang juga kan sebagian orang juga itu coach, kadang-kadang juga mindset mereka yang mungkin agak perlu diperbaiki begitu. Mereka berpikir kalau indikator itu ya alat untuk kita cari profit, padahal kan ya, fungsi daripada indikator itu kan hanya kemudian membantu kita untuk menganalisa harga, bukan kemudian untuk memprediksi market mau kemana, tapi idealnya adalah membantu kita untuk menganalisa. Betul, dan ada tingkatan risikonya. Betul. Ya, jadi indikator itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat di MetaTrader ataupun di TradingView, itu ada ratusan bahkan ribuan ya yang custom indikator. Dan yang paling terkenal itu adalah RSI. Nah, ini RSI itu kepanjangan dari Relative Strength Index. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan pertama kali download MetaTrader 4, pasti indikator pertama yang Bapak Ibu temui ada dua, ya. Yang pertama itu moving average, yang kedua itu pasti RSI. Ya, orang Indonesianya bilang RSI, gitu ya. Oke, jadi RSI ini merupakan indikator yang dikembangkan oleh Bapak J. Wallace Wilder Jr. ya tahun 1978 yang merupakan seorang insinyur mesin
Nah, itu bukan dari trader forex. Ya. Nah, meskipun begitu, ia lebih dikenal sebagai seorang ahli analisa ya, teknikal yang melahirkan beberapa indikator. Jadi nggak cuma RSI, tapi ada beberapa lagi indikator yang dia buat. Selain RSI ya. Betul. Nah, ini adalah fotonya beliau dan sampai sekarang itu banyak sekali trader-trader bahkan juga bank sentral juga menggunakan indikator ini untuk menganalisa market. Oke, jadi untuk Bapak Ibu kalau mau mencoba ini nggak ada salahnya sebenarnya. Oke, saya masuk untuk di pengantar, jadi mungkin agak ribet nih. Ya, kita akan kupas sedikit lebih dalam mengenai RSI ini. Jadi RSI itu merupakan salah satu indikator analis teknikal yang biasanya digunakan oleh para pedagang dalam mengukur besarnya volatilitas. Nah, betul. Jadi indikator ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah aset tersebut terbilang dalam posisi overbought atau jenuh beli, ya, ataukah juga oversold atau jenuh jual. Nah, jadi ini cuma mengukur apakah ini harganya sudah jenuh naiknya, ya kalau misalkan jenuh naik harganya mau turun. Berarti coach kalau misalnya dalam maksud daripada kata ini jenuh yang dikatakan ini mungkin akan terjadi koreksi atau pembalikan begitu coach. Betul. Nah, begitupun juga terjadi oversold. Ketika terjadi oversold, harganya berpotensi untuk jadi naik. Ya, jadi ada jenuh ya, sama kalau Bapak Ibu sendiri sering makan nasi goreng setiap hari pasti akan jenuh. Nah, kalau jenuh biasanya apa? Ganti ya. Nah. Saya juga begitu coach. Saya juga jenuh. Tapi saya jenuhnya karena saya makannya sendiri coach dari temennya. Waduh. Aduh, siapa tahu mungkin Bapak Ibu ada yang ya silakan chat Pak Wahyu ya, nanti saya berikan nomor kontak personnya. Nanti juga akan kita rekrut supaya bisa trading profit menggunakan RSI. Siap. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menggunakan RSI ini, untuk mengukur RSI ini pasti ada formulanya Pak Wahyu, ada rumusnya. Nah, tapi rumusnya ini kita nggak sampai jelaskan detail ya, karena ini memakan banyak waktu. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu nggak perlu pusing mengukur ya atau menghitung mengenai rumusan yang ini. Ya, rumusan RSI itu terbuat dari mana ya, rumusannya seperti apa. Kenapa harus begitu hitungannya? Ya, betul, itu karena memang ada hitungannya gitu. Nah, dengan perkembangan teknologi nanti akan ada indikator di MetaTrader ataupun di platform-platform tradingnya kita. Gitu. Jadi kita nggak perlu menghitung rumusan ini, jadi udah tersedia. Nah, itulah enaknya untuk trading forex, semuanya udah tersedia. Ya, jadi tinggal kita lihat apakah ini sudah oversold, apakah ini sudah overbought. Ya, itu aja. Berarti coach kalau kemudian dia sudah jenuh beli atau overbought, berarti kan harganya itu kan akan terjadi penurunan coach. Betul. Nah, sedangkan kalau dia areanya dia sudah jenuh jual atau oversold, artinya kan sudah terlalu jenuh untuk jual, berarti kemungkinan besar ada pembalikan harga akan naik coach ya. Betul. Dan ini pasti akan diajarkan di hampir semua industri pialang ya atau broker. Jadi nggak cuma forex, tapi juga saham ya. Saham juga kita bisa gunakan, kripto juga bisa ya. Reksadana juga bisa kita pakai. Betul. Nah, ini semua aset investasi yang kemudian yang untuk di Indonesia bisa semua coach ya. Betul. Nah, jadi untuk di hitungan RSI sendiri itu sebenarnya ada beberapa modifikasi ya. Tapi untuk yang standarnya RSI itu digunakan dengan rumusan 14 rata-rata. Ya, betul. Jadi untuk rata-rata RSI itu perhitungannya itu menggunakan deviasi 14. Berarti yang 14 itu dimaksudkannya periodenya ya kalau periodenya, betul. Jadi periode untuk standar adalah 14. 14 itu diambil dari 7 hari ya, dikali 2 atau 2 minggu terakhir, itu mereka ambil rata-ratanya. Tapi ada juga beberapa trader yang menggunakan periodenya 7, jadi 1 minggu. Nah, ada juga yang bahkan pakai yang 5, karena Sabtu Minggu kan tidak dihitung. Jadi mereka ambil aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi mereka hitung 1 minggu itu rata-ratanya berapa. Ada juga coach, mereka juga kebanyakan yang pakai RSI, mereka pakainya periode 10. Ya, betul. 10 karena kan kalau saya 10 saya kurang tahu, mungkin ulang tahunnya kali. karena kan tetap hitungannya kan 2 minggu. Ya, betul. Cuman kan Sabtu Minggunya kan 2 kali kan enggak kehitung, berarti kan pas 1 minggu kan 5, jadi 2 minggu jadi 10. Bisa juga. Bisa jadi, betul. Ini hanya asumsi ya teman-teman. Betul. Artinya yang untuk penetapan tersebut ya disesuaikan dengan kebutuhannya aja. Betul. Nah, ini.
Nah, untuk RSI sendiri ini tadi rumusannya lagi ya, ini agak ribet ya. Jadi standarnya itu kita pakai ini 14, biasanya dipakai ya, standar formula adalah 14. Cara perhitungannya itu ribet ya, kayak gini Pak Wahyu. Iya betul. Ya. Jadi kalau mau dihitung silakan dihitung ya, nanti di Google juga banyak sih sebenarnya. Jadi kalau mau dilihat silakan dilihat di Google. Tapi untuk penggunaannya ini yang paling penting Pak Wahyu. Ya, Ya. betul. Ini yang dari tadi itu Betul. ikut situ kira-kira bagaimana cara itu market kita tahu kalau mau turun nih. Betul. Apa yang kita lihat? Nah, ini Bapak Ibu sekalian akan dibongkar sama Coach Doni. Ya, jadi kita bisa lihat ya. Di sini adalah cara penggunaan dari RSI sendiri. Jadi kalau untuk penjelasan mengenai RSI ini adalah indikator yang terpisah dari chart ya. Candle. Betul. Ini adalah kalau chart yang keluar dari atau di luar dari indikator yang luar dari chart itu adalah indikator untuk mengukur volatilitas. Volatilitas artinya volatilitas itu kayak gimana itu Coach? Mengenai volume, apakah ini over, apakah ini sudah jenuh dan ya. Artinya memang kayak volume itu kayak jumlah transaksi mungkin atau gimana? Bukan. Jadi kalau untuk yang volatilitas ini mengukur tingkat volume transaksi di market. Ya, jadi kalau misalkan semakin banyak orang yang membeli, artinya kita juga bisa ikut untuk melakukan pembelian. Ya. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau untuk di analisa indikator ya, itu ada beberapa. Salah satunya adalah indikator trend ya, moving average ya, salah satunya. Jadi salah satu indikator volatilitas itu adalah RSI. Jadi ada 2 ya. Kalau mau pakai juga silahkan. Tapi untuk hari ini kita bahas khusus untuk RSI. Ya, jadi untuk area overbought itu ada di area di atas ini ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya. Overbought itu yang di atas Pak Wahyu ya. Yang warna merah ini itu overbought itu di area level 70%. 70% ya. Ya, itu area untuk sell. Jadi kalau kemudian garis yang di atas itu sudah berada di area 70%, maka itu sudah masuk kategori overbought atau jenuh untuk beli. Betul. Ya. Sedangkan untuk area untuk pembelian ya, ini adalah di area oversold. Ya. Jadi jenuh untuk melakukan penjualan. Jadi ketika dia sudah jenuh untuk jual, maka opsi yang selanjutnya adalah mereka akan melakukan pembelian. Oh, begitu Coach. Jadi kalau misalnya garis yang di atas berarti saya nge-sell dong. Betul. Kalau garis yang di bawah maka saya nge-buy. Betul. Jadi kalau misalkan ini sudah saya berikan tanda ya, warna kuning, yang di atas itu area untuk sell ya, itu levelnya adalah di level 70%. Ya, sedangkan untuk di area bawah ini adalah area 30%. 30%. Betul. Jadi kalau ada garis-garis ya, misalkan di MetaTrader-nya itu adalah area. Oke, saya lanjut lagi supaya mempercepat. Nah, cara penggunanya seperti apa? Ini kebanyakan banyak orang sebenarnya tahu ya, cara baca tadi oversold itu adalah beli, overbought itu adalah sell, tapi ada beberapa aturan yang harus kita ikutin sampai selesai. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi jangan patokannya hanya lihat ini sudah di atas nih, sell deh. Makin naik. Gitu. Oke, kita masuk ya. Jadi untuk langkah atau aturan untuk Bapak Ibu bisa melakukan option pembelian atau buy di RSI. Langkah pertama adalah RSI itu harus berada di area oversold atau di area atau di level 30% seperti ini di gambar ini ya. Ini sudah masuk ke area 30%, udah menyentuh atau menembus garis 30%. Terus yang kedua, tunggu sampai RSI lepas dari area oversold ya. Jadi ketika ini sudah mulai naik ke atas ini Pak Wahyu, ini kita bisa konfirmasi. Ya, ini sudah ada tanda-tanda untuk harganya bakal naik. Betul. Nah, terus yang ketiga, sebagai penguat, pastikan ada candlestick bullish. Nah, ini penting nih. Jadi kita perlu konfirmasi atau price action dari candle. Ya, candle itu penting sekali untuk melakukan penguat ya, untuk memastikan dan kemudian meningkatkan rasio keberhasilan kita ya. Betul. Karena ketika terjadi candle putih ini, artinya sudah ada yang beli. Ya, jadi ketika sudah yang beli, yang lain biasanya ikut Pak Wahyu. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu lihatnya sudah masuk ke oversold, udah masuk ke area beli, tapi ternyata belum ada candlenya, belum ada konfirmasi candle, masih candle sell terus. Itu artinya di market orang lagi masih ramai untuk jual. Jadi jangan yang dulu. Belum ada tanda-tanda untuk kita melakukan pembelian. Ya, seberapa banyak uang pun yang kita punya itu nggak akan membuat market itu tiba-tiba bergerak naik. Ya, jadi tolong dicatat ya untuk yang di bagian candle ini ya. Nah, terus untuk yang keempat, nah ini saya masukkan lagi di gambar yang berbeda. Langkah yang keempat
tunggu sampai candlestick tersebut close. Oh, jadi tunggu candle-nya jadi dulu coach ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan sudah ada candle putih, pastikan candle putih itu terclose dulu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pakai time frame-nya M30, pastikan 30 menit itu udah berlalu, Bapak Ibu sisa entry. Ya. Artinya kalau candle-nya belum selesai jangan entry dulu. Jangan entry dulu. Ya, nanti di candle berikutnya baru kita bisa entry. Ya. Nah, entry buy pada pembukaan candlestick berikutnya. Nah, ini tadi ya. Terus yang terakhir ini untuk Bapak Ibu yang mau pakai stop loss ya. Untuk penempatan stop loss itu digunakan sedikit di bawah dari area swing-nya. Jadi area swing itu maksudnya kayak gimana itu? Area swing itu adalah ketika harga turun ya dan terjadi arah candle biru sini ya. Kalau di MetaTrader kita warnanya putih. Ya. Swing itu adalah area paling bawah ini. Ya. Ujung paling bawah ini, ujung bawah candle ini adalah area swing. Jadi kita tempatkan stop loss-nya ini sedikit di bawah dari swing low-nya. Nah, betul. Oke, jadi untuk pembelian cuma seperti itu aja. Ya, untuk konfirmasi pembeliannya. Jadi mudah coach. Jadi kita artinya kalau kita mau entry, ya. Jadi kita tinggal lihat saja untuk konfirmasi daripada indikator. Ya. Misalnya tadi dia sudah masuk di area oversold atau jenuh untuk beli. Dan kemudian artinya kalau dia sudah di situ ya. Dan dia sudah naik kembali lewati area 30, artinya kita tinggal untuk kemudian menambah konfirmasinya kita tinggal tunggu candle-nya. Betul. Jadi mudah kok Bapak Ibu, nggak harus sampai banyak-banyak indikator. Betul. Jadi cuma tunggu area overbought, ada candle putih, sikat aja. Jadi nggak harus banyak-banyak ya di indikator. Betul. Ya, itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau untuk yang selanjutnya lagi ya, kalau untuk Bapak Ibu yang ingin open sell, apalagi khususnya untuk beberapa candle seperti tadi siang ya, tadi untuk Dimas, harga naik, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau saya sih ketika harga naik ya kita lakukan sell, ya, ataupun ketika harga turun kita ambil posisi buy. Nah, untuk ambil posisi sell ini kebalikan dari RSI untuk pengambilan buy, ya. Jadi kalau untuk open posisi sell, ini yang pertama harus dilihat adalah RSI itu harus berada di area overbought. Nah, atau di atas dari 70%. Terus yang kedua, tunggu sampai RSI lepas dari area overbought. Nah, ini. Terus yang ketiga, sebagai penguat lagi ya, seperti yang tadi, itu kita pastikan candlestick bearish ya, atau candlestick berwarna hitam di MetaTrader-nya Bapak Ibu, baru kita bisa entry sell. Ya. Tunggu sampai candlestick tersebut selesai, lalu bisa entry sell ya pada pembukaan candlestick berikutnya. Berarti sama ya polanya dengan yang buy tadi. Cuman kan perbedaannya tadi kalau kita mau buy di bawah, kalau nge-sell di atas, terus candle-nya dia. Kalau yang di bawah kita tinggal tunggu candle bullish, ya. Dan di atas kita tinggal tunggu candle bearish. Gitu jadi aja. Simple Bapak Ibu sekalian. Betul. Ini sangat gampang sekali sebenarnya ya. Jadi tapi kalau kemudian mau di-private lebih dalam lagi ya, silakan bikin akun di Dimex sekarang. Betul. Jadi untuk seperti ini tuh perlu untuk bimbingan juga konseling ya untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin menerapkan metode seperti ini ataupun metode-metode yang lain. Ini sebaiknya Bapak Ibu harus konsultasikan dulu bersama dengan konsultannya. Betul. Ya, apakah ini bisa diterapkan dalam jangka panjang ya, karena kita perlu untuk melakukan backtest ya atau latihan dulu ya. Jadi meskipun ini adalah sesimpel ini, tapi juga banyak sekali terjadi kegagalan dalam pengaplikasiannya Pak Wahyu. Ya, salah satunya adalah Bapak Ibu kebanyakan nggak sabar ya, ketika melihat candlenya udah turun, ya belum sampai ada konfirmasi close, Bapak Ibu udah sikat. Udah sikat nge-sell duluan. Ya, udah buy duluan biasanya. Ya, jadi kalau misalkan udah turun, sudah ada candlenya cukup panjang ya. Nah, itu karena kita kurang sabaran, kita belum menunggu sampai candlestick-nya ini tutup. Ya, memang sudah masuk di area 30%, udah disikat tuh biasanya. Padahal belum masuk ke 30% Coach ya. Betul. Cuman gara-gara nggak sabaran garisnya lewat dulu di area tersebut, ya, kayaknya udah mau naik ternyata lanjut turun. Betul. Karena kebanyakan sih paling banyak kesalahannya itu adalah di konfirmasi candlenya itu sih Pak Wahyu. Banyak nggak sabaran, udah masuk ke area 30%, ya jadi udah masuk, ini seharusnya kan buy. Iya. Tapi karena dia udah percaya ini sudah mau naik, apalagi harga sudah murah menurut dia, jadi dia udah sikat untuk buy aja. Akhirnya mereka kayak mencari pembenaran sendiri begitu. Betul. Oh ini konfirmasi candle ini udah bagus nih untuk naik. Padahal sebenarnya kan kalau dilihat kembali, oh ternyata ini konfirmasinya belum kuat. Betul. Akhirnya kayak begitu Coach, mereka kayak cari pembenaran lah begitu. Betul. Oh enggak, ini udah akan dibuat, padahal kan belum gitu. Jadi
Bapak Ibu seperti yang dikatakan oleh Gus Doni, ya kita harus betul-betul sabar coach ya. Betul. Dan ini adalah tahap-tahapan yang sederhana ya. Jadi Bapak Ibu memang harus sabar menanti candle-nya ini membentuk pola atau membentuk konfirmasi berupa candlestick yang tadi saya maksudkan, baru kita bisa action. Betul. Ya, kalau belum ada candlestick yang mendukung ya atau penguatnya itu, kita belum bisa melakukan entry. Ya, jangan terlalu Ya, betul. Nah, oke, mungkin dari sini Bapak Ibu mungkin ada mau tanyakan mengenai indikator RSI ini. Silakan ya. Silakan Pak Wahyu. Di tempat mungkin ada ya. Begini coach, seperti yang saya tanyakan tadi nih waktu pas sebelum kita mulai. Itu ada Pak Farul nih. Oh, iya. Silakan Pak Farul, mungkin ada mau tanyakan Pak Farul. Aman Pak Farul ya? Atau pencet kali ya? Oke. Kayaknya pencet nih. Oke, saya mute aja. Oke, jadi kita backtest dulu ya Pak Wahyu ya. Siap. Oke, jadi kita backtest dulu untuk Bapak Ibu. Saya menggunakan aplikasi Android juga untuk membantu Bapak Ibu bisa melihat pola ya di marketnya. Ah, ini. Ya, udah turun. Udah turun lagi. Oke, jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang saya kasih gede ya supaya bisa lihat secara besar ya. Ini adalah candle yang banyak ya, ya. Di yang seperti yang saya maksud tadi ya. Ini adalah RSI yang saya pakai, RSI 5. Kalau mau diganti juga jadi RSI 5 juga nggak apa-apa ya. Jadi saya coba dulu ganti yang RSI yang 5. Bentar. Jadi kita ganti. Periodenya kita ganti jadi 5. Berarti 1 minggu ya coach ya? Betul. Oke, jadi kita pakai time frame MA30 untuk melakukan backtest. Ya. Jadi untuk hari ini kita bisa lihat ya di kondisi market di kemarin ya. Kalau misalkan kita lihat ada beberapa area-area yang memang mana nih? Jadi kalau misalkan kita lihat ya di sini ada beberapa kayak yang sini ya tanggal 3 kemarin. Tanggal 2 ya, tanggal 2 sini sudah ada area oversold. Di sini sudah ada garis candlestick yang berwarna hitam juga. Supaya saya jelas ya. Oke. Nah, sini Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa di candlestick di indikator RSI itu sudah melakukan area overbought ya. Jadi overbought ini ya seperti saya bilang tadi ya, Bapak Ibu harus sabar menunggu sampai candle-nya ini itu berwarna hitam dulu ya. Candle bearish. Betul, candle bearish. Karena kalau nggak ada candle bearish ini akan mau kemana-mana ya, biasanya akan naik terus nih biasanya. Ya. Nah, sini ada candle bearish, ini Bapak Ibu bisa sell di sini. Ya, kemudian harganya sempat terkoreksi turun ke bawah. Ya. Terus kemudian juga di sini ada juga nih Pak Wahyu. Dia muncul lagi. Ada lagi nih area over RSI dan juga ada konfirmasi candlenya berwarna hitam. Nah, ini kemudian turunnya jauh lebih kencang lagi nih Pak Wahyu. Ya. Ini pasti profit coach ya. Ini udah profit nih sebenarnya ya di sini. Terus selanjutnya ketika harga turun, ini sudah masuk ke area overbought. Artinya jenuh untuk oversold ya. Oversold. Sini sudah masuk oversold dan kemudian di sini ada candle warna putih. Ya. Ini udah mau naik nih. Nah, di sini ada candle putih. Di sini Bapak Ibu bisa entry buy di area open sini ya. Dan kemudian harganya naik. Luar biasa coach. Ya, jadi untuk yang ini RSI ya. Nah, ini. Terus untuk TP berapa sih yang bisa didapatkan ya? Ini tergantung time frame. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang suka scalping mau 2-3 poin ini cocok banget sebenarnya. Ya. Jadi ketika sudah masuk lagi area oversold ya ataupun overbought ini Bapak Ibu langsung bisa action. Nah, seperti itu Pak Wahyu. Sama seperti tadi siang. Tadi siang juga ya. Nah, betul. Boleh ditunjukkan lagi contohnya coach. Nah, kemudian bisa menambahnya untuk apa ya? Lebih mengklirkan lagi biar teman-teman pemirsa di Max lebih paham lagi. Nah, ini seperti tadi siang ya. Untuk Bapak Ibu yang lihat di sini tuh di tadi pagi ya waktu pembukaan ini adalah ini adalah batas waktu ya. Ini masuk di open market tadi pagi. Kemudian harganya naik ke atas begini. Ya, di sini sudah masuk ke area oversold. Overbought ya, sudah masuk overbought. Kemudian ada konfirmasi candle berwarna hitam di area sini. Kemudian marketnya turun. Nah, seperti itu.
Nah, sekarang ini sudah masuk ke area yang namanya area Overbook. oversold ya. Walik ya. Ini agak kadang-kadang agak kebalik Betul. soalnya kan istilahnya kayak mirip-mirip gitu Coach. Betul. Nah, sorry ya teman-teman di Gimex. betul. Ini sudah masuk ke area overbook, oversold ya. Sudah masuk oversold. Oke. Ini sudah masuk oversold. Ini saya clearkan dulu. Ya, ini ya. Oke. Ya. Ya. Lanjut ya. Sampai di mana tadi? Nah, ini. Oke, kita lanjut lagi. Untuk di hari ini itu sudah masuk di area oversold ya, di sini Pak Wahyu ya. Di M30. Kemudian kita bisa tunggu nih. Sekarang kan sudah pukul 8:12 menit. Ya. Jadi kurang lebih ada sekitar berapa nih? 18 menit lagi. 18 menit lagi bakal ya. akan. Kalau misalkan candlenya berwarna putih, oke, kita bisa open buy. Buy sama-sama Coach ya. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan candlenya sudah buy, ada candle konfirmasi untuk putih, ini kita bisa open buy. Boleh Coach untuk ya. Jadi kalau misalkan tadi nanti tidak sempat waktu, nanti kita akan posting juga hasil tradingnya kita di hari ini ya. Kita akan posting di Gimex Official aja ya, bahwa untuk konfirmasi di webinar kita hari ini untuk live tradingnya udah kita lakukan. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum like channel Telegramnya di Gimex, silakan boleh. Ya, di Facebook juga ada, kita akan posting ada, di ya. Instagram juga ada. Betul. Ya. Dan pastinya adalah indikator seperti ini tuh sangat baik sih sebenarnya ya. Dan juga tingkat akurasinya itu sangat baik ya untuk kita bisa terapkan. Kayak misalkan di sini juga ya, sempat tadi siang juga ada candlestick oversold ya, di sini terjadi. Tiba-tiba candle putih Coach ya, untuk baik. Betul. Di sini sudah ada konfirmasi candle putih, kemudian harganya naik ya. Nah, begitupun juga nanti di waktu ini dekat-dekat nih ya. Jadi kita tunggu saja untuk di candlestick di XAU USD DM30. Jika terjadi candlestick putih, kita akan open buy. Kita open buy sama-sama, kita itu di akun realnya saya ya, langsung di akun realnya saya. Untuk Bapak Ibu yang mau ikut juga silahkan ya. Apalagi kalau misalkan belum bikin akun, silahkan buka akun aja ya. Caranya simple sekali, nggak repot ya untuk bikin akun. Silakan hubungi konsultan Bapak Ibu masing-masing. Ya, betul. Dan hanya di Gimex Coach yang kemudian kita berani perusahaan blok rupiah lagi, kemudian kita berani entry bareng-bareng kayak gini. Jadi Bapak Ibu tradingnya nggak sendirian, saya pun juga trading ya. Jadi kita bisa sama-sama trading ya. Nah ini Pak Farul, aman ajarannya Pak, sependek ini sejak dapat ilmunya Jumat kemarin sudah profit 240. Wah ini keren nih. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Farul ya. Jadi Pak Farul ini waktu di hari Jumat itu ikut juga kegiatan kita ya waktu hari Jumat. Setelah itu dia ikut kelas ya, privat kelas ya. Terus ini juga sih saya jelaskan mengenai RSA juga sih sebenarnya ya, RSA juga, dan alhamdulillah ya Pak Farul udah bisa dapat profit sebesar $245, 2.450.000 ya, congrats ya dalam 2 hari nih Pak Farul ya. Jadi dipertahankan untuk Pak Farul, selamat ya. Untuk tekniknya, kalau misalkan rasa tekniknya ini sudah cocok, silakan dilanjutkan terus. Ya, betul. Ya. Penting konsisten. Betul. Karena market itu akan ya kurang lebih akan gitu terus ya sebenarnya. Yang penting adalah tingkat kesabaran kita dan tingkat konsistensinya kita dalam bertrading ya. Jadi untuk Bapak Ibu juga bisa mulai ya untuk buka akun. Jadi atau misalkan Bapak Ibu masih mau belajar juga atau mau tunggu untuk bagaimana sih caranya untuk latihan, itu bisa juga ya, langsung datang aja di Jalan Racing Center ya. Blok berapa lagi? Jalan Racing Center nomor 21, blok nomor 21C. Ya, nomor 21 ya. Di depan kantor BMKG atau di sekitar kantor gubernur ya. Jadi Bapak Ibu bisa datang aja ke kantor sini untuk bisa mencari konsultannya ya. Jadi untuk konsultan ini ada banyak ya, termasuk saya juga yang ingin ya, ada saya juga, Wahyu juga ya di sini ada, dan masih banyak teman-teman konsultan yang lainnya, dan itu kita sudah edukasi secara konsisten ya. Jadi nggak cuma Bapak Ibu datang ya, jadi semuanya ini sudah kita bekali dengan edukasi ya, khususnya teman-teman mentor yang show off ya, yang di media sosial itu kita sudah latih secara baik ya, secara berkelanjutan ya, supaya Bapak Ibu juga bisa memiliki konsultan yang memang ahli di bidangnya. Nah ini penting sekali Pak Wahyu ya. Kalau kebanyakan di orang sana sih Pak, marketing yang sok-sok jadi konsultan.
Ya. Oke, jadi untuk konsultan itu memang harus paham ya mengenai money management, ya harus paham juga mengenai metode, ya harus paham juga mengenai psikologi, ya. Trading plan-nya juga seperti Betul. apa. Dan juga wajib membuatkan trading plan terhadap kliennya. Ini penting sekali. Jadi untuk Bapak Ibu, ya untuk trading ya penting untuk mendapatkan trading plan sebelum melakukan transaksi. Nah ini. Ada dari Pak Ranefex, DDMax is highly recommended for beginners basic trading. Ya, ini apa artinya Pak Ayu? DDMax adalah sangat direkomendasikan untuk bagi Bapak Ibu yang kemudian baru ingin belajar dan belajar basic dasar trading. Betul. Jadi nggak cuman pemula ya yang kita bisa edukasi khususnya, tapi yang kalau sudah punya mahir, sudah punya pengalaman trading. Betul. Bisa juga di sini ya. Kita sharing. Apalagi yang biasanya terkenal kan biasanya gini sih Pak Wayu ya, isu-isu yang di luar itu adalah ketika kita trading dan udah jago tradingnya, ya. Namun ketika udah profit biasanya nggak dibayarkan. Ya, nah betul. Itu biasanya kendalanya untuk teman-teman yang udah jago trading di luar sana tapi nggak bisa WD. Nah kasihan sekali dan juga prihatin ya untuk teman-teman yang seperti itu. Oleh karena itu ya DDMax itu membuka untuk semua kelas ya Bapak Ibu mungkin yang masih pemula ataukah juga masih sudah ada pengalaman ya yang mungkin sudah masuk tahap intermediate atau coach. Betul, itu bisa juga bisa trading ya, karena untuk di DDMax sendiri profitnya itu kapanpun bisa ditarik. Ya, artinya insya Allah kalau dapat profit insya Allah ya DDMax tidak akan pernah gagal bayar. Betul. Karena kita langsung dijamin oleh lembaga clearing berjangka Indonesia yang langsung dari pemerintah Republik Indonesia, jadi aman, nggak akan pernah ada terjadi gagal bayar Bapak Ibu sekalian. Betul, jadi aman ya. Iya, apalagi penarikannya paling cepat Coach ya. Cepat ya, 10 menit udah dapat cair sebenarnya. Apalagi sudah dapat edukasi privat ya, udah dapat webinar ya. Jadi Bapak Ibu juga di rumah dan juga dapat siaran langsung, itu signal juga ada ya. Nah, untuk signal di hari di bulan November kemarin untuk saya pribadi ya udah berikan signal, Bapak Ibu bisa lihat ya mungkin di teman-teman juga sudah posting di channel Telegram ya. Udah ada ya. Jadi untuk kemarin kita sempat profit kurang lebih ada sekitar 1050 pips. Artinya kalau dipoinkan mungkin 100 poin Coach ya. Betul. Kurang lebih ada 150 poin untuk di bulan kemarin. Bulan November. Betul. Jadi untuk apa ya? Dan yang sering loss juga bisa benahi tradingnya di edukasi di DDMax ya. Betul sih sebenarnya ya. Jadi untuk teman trading itu ada banyak ya, termasuk salah satunya ada di DDMax. Di sini sih sebenarnya kita juga memberikan banyak fasilitas ya, termasuk fasilitas signal, robot ya, dan juga mentoring itu banyak sekali. Jadi pokoknya Bapak Ibu yang penting ada niat untuk mau sedikit belajar, luangkan waktu, investasikan waktunya sedikit saja untuk kita bisa kemudian menginvestasikan uangnya kita. Ya betul, artinya bahkan juga dari teman-teman yang kemudian mereka sudah punya kejadian trauma, kolaps di broker-broker lain, alhamdulillah ketika kemudian mereka ikut mentoring dari kami, mereka ikut private kami, kelas kami ya, alhamdulillah mereka sudah mulai berangsur-angsur, sudah kemudian mereka bisa memahami ternyata yang trading yang baik dan benar itu seperti ini. Gitu. Jadi karena kan yang paling intinya ini kan coach, edukasi Coach ya. Betul. Karena walaupun sebagus apapun fasilitasnya, tapi edukasinya kurang juga ya pasti tidak akan bisa maksimal profitnya Bapak Ibu sekalian. Betul. Yang penting adalah konsisten. Kita aja sebenarnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk webinar kita pada hari ini ya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Oke, saya serahkan ke Pak Wayu mungkin. Untuk materi besok mungkin siapa tahu ada mau request. Oh ya, kalau teman-teman mungkin untuk webinar minggu depan Coach ya. Ya. Kalau misalnya kemudian mau bahas indikator lagi boleh. Mungkin untuk indikator selanjutnya mungkin nggak akan jauh-jauh beda dengan RSI juga, karena kan untuk informasi juga buat Bapak Ibu, indikator yang kemudian dibahas ini kan adalah RSI. Nah, RSI ini adalah salah satu jenis indikator yang masuk dalam jenis osilator. Ya, osilator. Nah, untuk osilator ini kan ada beberapa macam jenisnya. Ada salah satunya RSI, ada yang paling terkenal juga itu stokastik Coach. Ya, ada banyak sih sebenarnya. Ada banyak. Nanti boleh kalau kita boleh mengenai money management, boleh mengenai risk management ya.
bisa juga mengenai teknikal, fundamental ya. Jadi siapa tahu mungkin ada yang request ya untuk minggu depan silakan kita bisa bawakan ya. Silakan di komen guys, atau silakan hubungi mentor-mentornya ke siapa kalau mungkin ada mau request ya. Oke, serasa cukup ya. Saya cukup. Ini kayaknya masih bingung ya kayaknya. Nanti kita buatkan saja untuk materi minggu depan. Mudah-mudahan sih materinya untuk di minggu depan ini jauh lebih baik lagi ya. Untuk apa ya? Selanjutnya saya serahkan di Pak Wahyu untuk tutup ya. Jadi terima kasih atas perhatian dan waktunya buat teman-teman pemirsa di Dimex. Thank you sekali lagi sudah join bersama kami untuk webinar malam ini. Jadi jangan lupa untuk tetap saksikan webinar di Dimex Makassar. Ya, setiap hari apa? Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, Jumat. Jadi bersama juga dengan mentor-mentor yang berbeda dan tentunya disiplin ilmu dan teknik-teknik yang berbeda juga. Jadi so stay tune dan tetap ikut webinarnya di Dimex Makassar. Ya. Oke, mungkin sekian dari kami yang dapat kami bawakan pada kesempatan malam hari ini. Jadi untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.